Foto konstruksi wajah tadi berwarna hitam dan putih, seperti hidupnya sewaktu dulu. Gelap, terangnya hanya sedikit. Check this out. Hai guys, Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Semoga semua sehat ya. Kali ini kita jumpa lagi dan bakal bahas satu kasus yang bener-bener bikin merinding banget. Penasaran nggak? Harus penasaran sih, bener-bener. Karena di balik cerita ini ada maksud dan tujuan untuk pembelajaran kita semua. Yuk! Kasus ini lebih familiar dan dikenal sebagai Opelika Jendo. Pada tanggal 28 Januari 2012, ada seorang warga melaporkan kepada pihak kepolisian. Ngapain dia ngelapor? Apakah dia mau dibegal? Atau dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Enggak. Dia menemukan kerangka manusia. Tepatnya di mana? Di Brookhaven Trailer Park, Alabama, Amerika Serikat. Setelah adanya laporan langsung nih, gercep banget nih, pihak kepolisian Alabama itu langsung mendatangi TKP di mana tepatnya warga itu menemukan kerangka manusia tersebut. Polisi kan nyampe nih ke TKP yang tadi warga laporin. Setelah ditelusuri lagi, dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ada sisa-sisa kerangka lainnya. Terus sisa-sisa kerangka lainnya itu ditemukan jaraknya 15-20 meter dari kerangka sebelumnya yang dari laporan warga itu. Tapi selain kerangka ada juga seikat rambut kecil. Jadi seikat tapi tuh dikit gitu loh, nggak banyak. Rambutnya itu bentukannya keriting atau ikal. Selain menemukan barang-barang tadi, kerangka dan juga seikat rambut, polisi juga menemukan kemeja lengan panjang berwarna merah muda. Nah, kemeja ini tuh kan memiliki kancing. Kancingnya ada bentuk hati gitu, kayak bentuk love. Terus juga ada motif-motif bentuk love juga. Tapi polisi tuh belum tahu ini punya korban atau bukan. Setelah kerangka ini sampai nih di laboratorium FBI, akhirnya dilakukanlah pemeriksaan lebih detail lagi oleh detektif. Dan ditemukan fakta bahwasanya kerangka ini tuh dimiliki oleh anak yang kira-kira tuh usianya 4-7 tahun dan genetiknya itu adalah kulit gelap. Selain itu juga ditemukan fakta-fakta gelap lainnya, yaitu apa sih faktanya? Pertama, bahwasanya anak itu tuh kurang gizi. Dilihat dari kerangkanya, tulang-tulangnya, anak ini tuh selama hidupnya selalu kurang gizi, kurus, dan ya malnutrition lah. Terus yang kedua juga, di bagian area mata nih, cekungan mata ini terdapat kelainan. Entah itu karena cedera, entah itu kelainan memang genetik dari lahir, atau mungkin kekerasan yang disebabkan oleh benda tumpul. Selain di area cekungan mata, ada juga nih, di bagian lengan, bahu, terus di bagian tubuh-tubuh lainnya itu ada bekas patahan-patahan tulang. Bahkan ada juga yang udah sembuh, jadi bekas tulang yang pernah patah tapi akhirnya rekat kembali, sembuh kembali gitu loh. Tapi beberapa juga nih 15 bahkan lebih tulang-tulang yang masih bener-bener masih patah gitu loh guys. Yang diperkirakan itu karena benda tumpul dan dipukulkan tuh dengan keras gitu. Dan dari kerangka ini juga diperkirakan telah tiadanya anak ini sekitaran 8-2 tahun. Karena sedikitnya informasi nih yang dimiliki oleh kepolisian, akhirnya anak ini diberi nama Jendo. Jendo itu ya, tau nggak Jendo itu apa? Jadi Jendo itu adalah untuk sosok atau tubuh nih manusia yang telah tiada tapi tidak diketahui identitasnya. Itu FYI buat kalian ya. Nah, setelah ditemukannya kerangka ini, detektif kan melakukan pencarian nih kepada Departemen Kesehatan, Departemen Kemasyarakatan di Alabama. Lebih dari 15.000 berkas diperiksa tapi nggak menemukan hasil atau masuk ke dalam kriteria kerangka ini. Departemen Kepolisian Opelika ini sebelumnya kan telah mengembangkan nih tentang DNA dari kerangka tersebut. Tapi karena kerangkanya juga sudah lama tiada dari anak ini, jadi polisi itu kesulitan gitu loh. Karena emang pada tahun tersebut tuh memang belum ada teknologi mutakhir untuk meneliti DNA tubuh yang telah tiada lama gitu. Terus kan udah lama banget nih kasusnya berjalan. 2016 akhirnya kepolisian itu menemukan titik cercah, titik kecerahan. Kenapa sih? Bahwasanya ada laporan mungkin saja Baby Jendo ini pernah mengikuti aktivitas sekolah Alkitab pada liburan di Greater Peach Church yang terlaksana pada tahun 2011. Kegiatan ini dilakukan tepatnya di 3 mil jaraknya dari tempat
si baby ditemukan. Foto-foto dari sekolah Alkitab ini akhirnya dirilis nih, dan kepolisian tuh percaya bahwasanya anak-anak yang ada di foto ini kan ada identitasnya, sedangkan ada satu anak yang nggak dikenal gitu loh. Akhirnya kepolisian menyewa seorang artis, jadi tuh artis yang bisa menggambarkan bahwasanya dari struktur ini wajahnya seperti ini gitu loh guys, ahli dalam menggambarkan struktur wajah. Kenapa sih akhirnya kepolisian menyewa seorang ahli yang seperti itu? Karena besar harapan banget nih setelah dirilis kira-kira postur dari kerangka ini wajahnya seperti apa, ada yang dapat mengenali dari anak ini. Sejauh ini tuh udah banyak ya kepolisian menemukan tanda-tanda atau kunci-kunci, juga bukti-bukti bahwasanya mengarah kemana, tapi tetap saja identitasnya itu belum ketahuan pasti. Siapakah sebenarnya Oplika Jendu ini? Setelah dibuat nih replika wajahnya seperti apa kira-kira dari kerangka tersebut, selang 5 tahun setelahnya, kepolisian itu pada tahun 2022 mengirimkan kerangka dari Jendu ini ke laboratorium Outram di The Woodland, Texas. Pada tahun 2022 ini kan telah semua perkembangan teknologi itu udah jauh banget pesat berkembang, dan akhirnya kepolisian di sana di Texas itu menemukan bahwasanya bisa diekstraksi dari sel-sel DNA di kerangka tersebut. Kepolisian meminta seorang ahli genetik, biologi, dan mantan pengacara handal yaitu Barbara Riventer yang pernah juga mengidentifikasi pelenyapan Golden State. Setelah diminta oleh Departemen Kepolisian, akhirnya Barbara dan juga grup forensik yang bernama Firebird akhirnya memulai nih pencarian yang berkembang dan akhirnya menemukan nih petunjuk yang akan dikirimkan kepada pihak Departemen Kepolisian Alabama. Pada Oktober 2022, Barbara juga timnya nih menetapkan bahwasanya DNA sebelumnya itu telah teridentifikasi memiliki kesamaan dengan seorang laki-laki berusia 50 tahun yang bernama Lamar Bickerstaff, yang diyakini adalah ayah kandung dari baby Jendu karena pekat banget nih, genetiknya sama. Nah, Tuan Lamar ini guys besar dan lahir itu di Opelika juga di Alabama, dan dia selama ini tuh bekerja di Angkatan Laut Amerika Serikat. Selama karirnya sebagai Angkatan Laut, ia pernah tinggal di beberapa tempat yaitu Virginia, Honolulu, North Fork, Hawaii, dan juga Jacksonville. Bulan Desember 2022, Barbara dan juga tim langsung datang ke Naval Station Mayport untuk mendatangi ayah dari Jendu ini. Nah, Naval Station Mayport ini terletak di Jacksonville, Florida ya. Setelah datang ke rumahnya Tuan Lamar, akhirnya ia kan bertemu nih bersama Tuan Lamar. Setelah bertanya-tanya dan memulai interogasi, Tuan Lamar ini tidak memberikan informasi apapun kepada Barbara dan juga tim, bahkan istrinya dari Tuan Lamar yang bernama Ruth Bickerstaff. Setelah ditanya-tanya nih kepada istrinya juga sama aja, istrinya juga nggak ngasih tahu tentang apa-apa, bahkan ia juga bilang, saya nggak kenal kalau misalkan si Bapak Lamar ini mempunyai anak perempuan, bahkan dia juga nggak tahu misalkan ibu dari anak perempuan ini siapa, atau istrinya Lamar yang sebelumnya ini punya anak perempuan, dan dia juga nggak tahu misalkan si Tuan Lamar ini sebelumnya punya istri. Setelah mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan ya pastinya, Barbara nih lebih lagi menyelidiki detail dari hasil tes DNA. Dan ketemu guys, setelah panjang melewati dan memakai banyak teknologi-teknologi DNA, ada satu DNA lagi yang sangat cocok sama kerangka ini, yaitu Sherry Wiggin yang berusia 37 tahun. Setelah si Sherry Wiggin ini didatangi oleh Barbara dan juga tim, ia mengakui bahwasanya ia benar seorang ibu dari anak yang sudah dibuat replikanya itu ya pada tahun yang udah lama ini. Dan setelah ditanya-tanya lagi, dia bener dong mempunyai suami yang bernama Lamar Bickerstaff. Dan juga dia tahu nih mantan suaminya ini punya istri baru yang bernama Ruth Bickerstaff, di mana bahwasanya ketika mereka bercerai nih, nah si Bapak Lamar juga istrinya yang barunya ini itu berhasil mendapatkan hak asuh sepenuhnya terhadap si baby Jendu ini. Bahkan si Sherry ini tuh terus-terusan memberikan tunjangan-tunjangan penghidupan untuk anaknya yang padahal diasuh oleh mantan suaminya dan juga istri baru mantan suami. Nona Wiggin ini penduduk asli dari Norfolk, Virginia, Amerika Serikat. Nah, Nyonya Wiggin ini kita panggil Wiggin aja ya. Wiggin bercerita bahwasanya pada tahun 2006 ia melahirkan seorang anak perempuan yang cantik bernama Amore Jovia Wiggin. Akhirnya nih detektif kepolisian semuanya bekerja sama untuk mencari tahu berkas-berkas lama
sama yang pernah ada di beberapa tempat yang pernah ditempatin sama si Tuan Lamar dan juga Ruth ini ya sebagai istrinya. Setelah diselusuri tuh beberapa negara, beberapa daerah, nggak ada hasil dari baby Jendu ini. Pernah sekolah di mana, didaftarkan oleh Tuan Lamar pernah berobat kemana. Ini kan aneh banget, artinya kan baby Jendu ini nggak terurus. Pada 17 Januari 2023, Lamar dan juga Ruth ditangkap oleh pihak kepolisian atas dasar penghilangan nyawa anaknya sendiri. Saat ini mereka berdua ditahan di kantor kepolisian Jacksonville sambil menunggu ekstradisi atau dipindahkan ke Lee County, Alabama, Amerika Serikat. Nah, karena kan masih berjalan nih kasusnya dari Januari sampai bulan ini tuh belum ada keputusan dakwaannya apa, pengadilannya gimana, tapi kita tunggu aja kabar baiknya seterusnya tuh gimana. Mudah-mudahan apa yang mereka telah perbuat dengan semua bukti-bukti yang kita tahu tadi, mereka berdua tuh bisa mempertanggungjawabkan. Gimana ya? Kamu bayangin deh, kamu sebagai anak, terus tinggal sama orang tua, bukan sama orang lain, pasti kan kita percaya banget bahwa orang tua kita tuh akan menjaga kita dengan baik. Tapi pada nyatanya, lihat bukti-bukti tadi, semuanya rusak. Bagian tubuhnya semua di dalamnya hancur, patah, dan mempunyai kelainan-kelainan, semua itu nggak menjamin. Dan gimana sih, aku tuh pengen tahu ya pendapat kalian, gimana kita bisa memastikan bahwasanya setelah mempunyai anak nanti kita bisa lebih bijak. Gimana sih? Pasti ada tips-tipsnya dong. Apalagi yang udah jadi orang tua nih, gimana sih supaya bisa sabar terhadap anak. Kan kita nggak tahu ya, sifat anak tuh berbeda-beda, semuanya unik. Kita doain aja semoga baby Jendu bisa menemukan keadilannya, semuanya sudah terungkap, semoga bisa dibalas dengan setimpal. Mungkin nyawa ganti nyawa. Nah, semuanya gitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, terus komen, kasih dong masukan sama arahan-arahan biar aku bisa berkembang terus. Jangan lupa juga komennya harus positif, harus bisa jaga diri, perilaku, dan juga ingat, ketikan, jangan ngasal. Subscribe loh. Jangan lupa ya. Bye semuanya, sehat terus. Assalamualaikum.